Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Selasa 11 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Oke, hari ini kita memiliki kabar baik yang hampir terkonfirmasi dan janji kontroversial yang mengguncang market. Fokus kita ada dua. Yang pertama, berakhirnya shutdown US terlama sepanjang masa dan janji rebate check tarif $2.000 dari Presiden Trump untuk orang Amerika. Kita langsung bahas ke berita yang pertama. Setelah 41 hari, shutdown pemerintahan federal US hampir pasti berakhir. Senat US hari Senin telah meloloskan RUU Pendanaan Sementara Continuing Appropriations and Extensions Act 2026 dengan suara 60-40. RUU ini mendanai sebagian besar pemerintahan hingga 30 Januari. Langkah berikutnya, RUU ini sekarang bergerak ke DPR House of Representatives. House Speaker Mike Johnson telah memanggil anggota DPR kembali untuk melakukan pemungutan suara. Dengan dukungan Gedung Putih, undang-undang ini diperkirakan akan segera disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Trump, secara resmi mengakhiri shutdown. Implikasinya, berakhirnya shutdown adalah katalis bullish ya untuk pasar karena menghilangkan ketidakpastian politik dan menjamin data ekonomi US yang tertunda, seperti CPI dan juga PPI. Jadi kemungkinan besar CPI dan PPI dalam waktu dekat akan segera dirilis ya. Tapi tetap nih, ada kontroversi ACA yang kemarin kita udah bahas. Kesepakatan ini tetap kontroversial karena Demokrat menyerahkan tuntutan perpanjangan subsidi Affordable Care Act atau ACA. Meskipun Senat berjanji akan melakukan pemungutan suara pada Desember, Johnson menolak berkomitmen pada pemungutan suara tersebut di DPR. Perjuangan politik atas subsidi yang mempengaruhi 24 juta orang ini akan terus berlanjut. Terus abis itu kita lanjut ke berita yang kedua. Presiden Trump kembali mengguncang perdebatan fiskal dengan janji populis nih, mengirimkan cek rebate tarif sebesar minimal $2.000 per orang, tidak termasuk kelompok berpenghasilan tinggi. Sumber dananya, Trump mengklaim dana ini berasal dari $220 miliar yang dikumpulkan dari tarif yang dikenakan kepada importir asing, bukan dari dana umum pembayar pajak. Tapi perhitungannya jadi rumit nih. Janji ini menghadapi kesulitan besar, karena yang pertama tidak cukup dana. Perhitungan cepat menunjukkan bahwa $2.000 untuk 150-163 juta orang US itu akan menelan biaya sekitar $300 miliar hingga $326 miliar. Jumlah ini melebihi total pendapatan tarif yang dikumpulkan. Skema seperti ini hampir pasti membutuhkan persetujuan Kongres yang saat ini tidak mudah didapatkan, terutama karena ekonomi US tidak dalam resesi. Cek sebesar ini berisiko memperburuk inflasi, memberikan sugar rush ke ekonomi, pada saat affordability menjadi kekhawatiran utama memaksa The Fed menaikkan suku bunga. Komplikasi terbesarnya adalah Supreme Court atau Mahkamah Agungnya US. Sekitar $100 miliar dari pendapatan tarif berasal dari emergency powers yang sekarang sedang digugat di Supreme Court. Jika Supreme Court memutuskan melawan Trump, dana itu harus dikembalikan ke bisnis, secara signifikan mengurangi dana untuk rebate check. Tapi Trump mengklaim refund kepada bisnis bisa mencapai $2 triliun, menyebutnya bencana keamanan nasional, yang jauh di atas angka $100 miliar yang dikumpulkan melalui emergency powers yang dipermasalahkan. Ini menunjukkan tekanan ekstrim dari kasus Supreme Court. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, resiko negatif itu hilang ya. Berakhirnya shutdown, berkurangnya tensi trade war US sama China, ini semua menghilangkan resiko sentimen negatif utama dari market. Ini memberi ruang bagi aset risk on seperti kripto dan saham itu untuk naik. Jadi kita fokus ke depannya itu dibagi jadi 3 hal ya. Yang pertama, kepastian data, yaitu tanggal rilis CPI, PPI, dan retail sales. Kalau misalnya ada data ketenaga kerjaan juga akan rilis nih, karena kan kemarin sempat tertunda, apalagi NFP juga belum rilis ya. Jadi kemungkinan besar data-data ini akan memengaruhi keputusan rate cut The Fed pada Desember nanti. Terus yang kedua, fokus kita ke putusan Mahkamah Agungnya US atau Supreme Court. Keputusan Supreme Court tentang tarif
akan menentukan apakah pasar mendapatkan suntikan likuiditas sebanyak 90 miliar dolar jika tarif dibatalkan atau tidak. Terus kita juga fokus ke janjinya Trump. Janji rebate check ini meskipun sulit diwujudkan, menunjukkan betapa besarnya tekanan untuk mendistribusikan uang di US, baik melalui subsidi, refund, ataupun cek langsung. Jadi secara keseluruhan, market risk on ini sekarang berada dalam posisi bullish karena resiko politik domestik US itu mereda dan kita bisa kembali fokus pada data dan likuiditas. Oke, terus kita langsung lanjut ke far side. Nah, untuk Bitcoin ETF flow itu ternyata untuk tanggal 10 November ini masih nol ya. Masih nol semua, nggak ada transaksi kecuali BlackRock sama Bitwise ini masih belum ada datanya. Kita lihat nanti ketika sudah keluar ya datanya. Mungkin pelaku ETF itu masih wait and see karena kita tahu sentimen itu sekarang lagi bagus banget. Tapi secara price action belum ada pemantulan yang signifikan. Jadi kita lihat aja nanti dari price actionnya. Dan ini nol bukan gara-gara holiday ya. Karena kan US kalau nggak salah ada libur apa gitu, gue lupa. Tapi biasanya kalau libur itu biasanya tanggalnya itu di skip gitu. Tapi ini karena ada tanggalnya jadi kemungkinan besar bukan gara-gara holiday. Mungkin datanya masih delay dan ini juga masih ada yang belum keluar. Jadi kita lihat aja nanti kalau misalnya datanya udah keluar ya. Terus sekarang kita ke Ethereum dulu. Apakah Ethereum juga sama nih? Oke, ternyata Ethereum juga sama ya. Jadi untuk pembahasan ETF hari ini, nggak ada yang bisa kita bahas karena masih nol semua. Plus BlackRock sama Bitwise juga sama-sama belum keluar juga datanya. Jadi kita lihat aja dari price action ya. Dari price action kita bahas dulu dari S&P 500. Kita pengen lihat nih, pergerakan saham US sekarang seperti apa setelah ada kabar bagus soal government shutdown dan juga soal rebate check dari Donald Trump. Kita lihat dari daily dulu. Oke, secara daily di sini ada kabar bagus ya. Dia sudah valid melakukan pemantulan. Kalau misalnya kita lihat dari candle aja nih, dari candle principal. Jadi dari candle principal di sini dia udah beneran closing di atas candle bearish sebelumnya nih. Dari candle bearish ini tutupan candle kemarin itu udah di atasnya dan bisa dibilang dia sudah melakukan pemantulan. Kalau dari pergerakannya sih kalau misalnya kita lihat di sini jadinya kayak pullback normal ya. Jadi kayak pullback normal terus habis itu dia melakukan pemantulan. Kita lihat aja reaksinya berikutnya. Kalau dari 4 hour ini obviously still bullish ya. Ini demand terakhirnya dan dia beneran mantul dari demand 4 hour ini walaupun ada liquidity sweep-nya dulu nih. Liquidity sweep abis itu mantul kenceng bahkan dia menciptakan gap kecil nih. Atau bisa dibilang ini juga weekly gap ya. Jadi dari closing candle di hari Jumat kemarin terus habis itu opening candle di hari Senin ini menciptakan gap dan biasanya gap itu akan diisi tapi nggak tahu kapan. Semoga aja dia kalau misalnya ngisi dia langsung mantul dari area sini. Jadi kita tandain aja ya untuk gapnya itu ada di sini. Ini gapnya. Untuk nandain gap biasanya gue dari closing candle ke opening candlenya. Jadi ini biasanya gue sebut sebagai new week opening gap. Istilah ini bisa dipelajari di ICT ya. Kalau misalnya kalian mau belajar soal ICT itu bakalan diajarin soal new week opening gap. Terus habis itu ada new day opening gap. Itu setiap hari tiap tutupan candle ke opening candle berikutnya itu ada gap kayak gitu. Tapi sayangnya videonya itu panjang-panjang ya. Tapi kalau misalnya kalian mau serius belajar, itu boleh dilihat video-videonya dan beneran deh satu video itu kayak 2 jam, kayak 2,5 jam. itu legend sih. Kalau misalnya ada yang pernah pelajarin ICT pasti kalian ngerti maksud gua. Oke, kayak gitu ya. Terus abis itu karena dia udah melakukan pemantulan dan even di 1 hour-nya itu dia udah jadi bullish ya. Jadi kayak untuk PR utamanya dia harus bikin all time high baru. Karena kalau misalnya dia mau break off structure, dia harus bisa take out supply ini. Kayak gitu. Baru dia bisa kita pindahin untuk demand-nya. Dan biasanya pergerakan seperti ini sih bisa-bisa aja ya tercapai. Jadi kayak penurunan ini bisa dibilang korektif banget. Terus habis itu dia melakukan pemantulan secara signifikan. Dan pemantulannya juga didukung sama katalis ya. Katalis government shutdown, terus juga meredanya tensi trade war-nya US sama China. Jadi hopefully kita benar-benar bisa ngelihat all time high lagi di S&P 500. Kayak gitu. Terus kita langsung lanjut aja ke DXY. Kita pengen lihat nih pergerakan kekuatan US dollar. Untuk pergerakan kekuatan US dollar ini masih sama kayak pembahasan kita yang waktu lalu. Jadi kita ekspektasinya dia bisa melakukan penurunan nih. Penurunannya udah mulai kelihatan, tapi dia belum sampai ke demand 4 hour dan demand daily ini nih. Jadi expecting dia masih melakukan penurunan, masih sama banget sama proyeksi kita yang lalu. Jadi kemungkinan dia bisa sampai sini, terus bisa sampai ke demand 4 hour ini. Jadi ekspektasinya kalau misalnya dia sampai ke sini, kemungkinan ada pemantulan dulu,
Tapi hopefully dia bisa breakdown ya. Dia bisa breakdown dari demand 4 hour sama daily ini supaya kita bisa ngelihat risk on asset itu kembali rally gitu. Dan ya sejalan juga sama gambaran besarnya karena kita tahu ya, secara gambaran besar dia itu lagi di area bawah nih. Jadi dia melakukan penurunan dari semenjak 2025 nih di Januari. Dia turun terus sampai kena trendline dan sekarang dia lagi konsolidasi. Dan di sini konsolidasinya masih bergerak di dalam area ini ya. Ini areanya udah kita gambar dan dia masih bergerak di situ-situ aja. Dan dia udah sampai ya ke batas atas dari konsolidasi ini. Kemungkinan kalau misalnya dia turunnya secara signifikan nggak menutup kemungkinan kalau dia bisa sampai ke batas bawahnya. Kayak gitu ya. Jadi kita pantau terus di XY, jangan sampai dia breakout dari batas atas ini. Karena kalau misalnya dia breakout dari batas atas ini, kemungkinan dia bisa nyampe lagi ke sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di XY nyampe lagi ke sini, itu otomatis risk on asset itu bakalan tertekan lagi ya. So, kayak gitu untuk di XY. Terus kita langsung lanjut ke Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance dia masih konsolidasi ya. Kelihatan dari tutupan candle daily kemarin, dia begitu sampai sini, secara time frame daily dia cuman bergerak di sini-sini aja. Jadi bisa dibilang cuman konsolidasi aja. Even di 4 hour-nya, ini kayak barcode ya. Jadi dia cuman di sini aja pergerakannya. Ya, hopefully dia bisa breakdown ya. Dia bisa breakdown dari trendline ini. Karena kita tahu trendline ini sangat krusial. Dan sekarang dia lagi mau nentuin nih, dia mau mantul dari sini atau dia mau breakdown dari sini. Dan kita masih nggak tahu ya, dia itu mau breakdown atau enggak. Karena sebenarnya dari market structure itu dia udah MSS to bearish ya. Di 1 hour-nya dia udah bearish. Dan supply-nya masih di sini, tapi expecting kalau misalnya more liquidity itu masuk ke market crypto, biasanya yang akan dapat money flow duluan itu Bitcoin. Nah, kalau misalnya Bitcoin itu dapat liquidity duluan, biasanya Bitcoin dominance itu pasti naik duluan ya. Jadi expecting mungkin aja dia bisa sampai sini lagi, mungkin ada liquidity sweep dulu, habis itu dia baru melakukan penurunan lagi. Expecting seperti ini ya, karena kita tahu market crypto itu penggerak utamanya Bitcoin duluan, dan biasanya kalau misalnya Bitcoin dapat money flow, pastinya Bitcoin dominance itu kembali naik gitu. Kecuali altcoins yang lagi dapat money flow ya, mungkin aja bisa ngikutin pergerakannya Bitcoin, bahkan bisa outperforming Bitcoin juga. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance, terus kita langsung lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin ini sama persis ya, sama pembahasan kita kemarin. Jadi dia udah berhasil nih. Dia udah berhasil creating higher high di time frame kecilnya, di lower time frame-nya. Jadi dia udah break off structure dan untuk demand internalnya kita bisa taruh di sini. Nggak banyak yang bisa kita bahas untuk Bitcoin karena dia bergeraknya masih di situ-situ aja, kecuali tadi pagi nih. Ini gue sempat lihat di jam 8.15 pagi, dia sempat kayak kelihatan ngepump, terus habis itu balik lagi, terus sekarang dia balik lagi. Jadi kayak ini momen manipulasinya ya. Mungkin karena ada berita bagus, jadinya dia menghukum dulu orang-orang yang over leverage, terus habis itu dia mantul dari pergerakan yang berikutnya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita tahu ya, sweep seperti ini tuh nggak sehat gitu. Jadi untuk pandangan gue pribadi, gue mungkin akan wait and see lagi nih. Gue akan wait and see dulu, mungkin kalau misalnya ada setup di altcoins yang bagus, baru gue akan trading. Kalau sekarang Bitcoin lagi berusaha untuk sampai ke supply 1 hour dan 4 hour ini. Expecting kalau misalnya sampai sini mungkin ada rejection dulu ya. Kalau misalnya nggak ada rejection, justru pergerakan marketnya itu nggak sehat. Dan biasanya volatilitasnya itu jadi nggak terduga gitu. Jadi kayak misalnya dia tembus langsung, nggak ada pelemahan momentum di situ. Biasanya balancingnya itu bisa dalam gitu. Dan pergerakan yang kayak gini justru bakalan bikin retail itu nggak tertarik gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin, so structure-nya masih sama ya. 4 hour-nya itu still bearish, 1 hour-nya still bearish, tapi 15 menitnya itu udah bullish. Seperti itu. Bahkan dia udah pullback dan dia udah break off structure. Jadi expecting kalau misalnya dia sampai sini, mungkin gue akan taking long, tapi gue juga akan lihat juga penurunannya seperti apa. Karena kalau misalnya penurunannya agresif, gue nggak akan ambil tradingan ini. Kayak gitu. Jadi expecting dia mungkin bisa sampai sini dulu. Kayak gitu, ini lumayan dapat 3R lebih. Mungkin gue akan aim for 3R dulu untuk Bitcoin. Kayak gitu ya. Ini udah bagus pergerakannya. Semoga bisa tetap bullish di New York Session ya. Karena di New York Session itu yang paling banyak volumenya. Dan ya semoga tradingan ini bisa menghasilkan cuan. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum di sini kita nggak dikasih ya. Kita udah bahas kemarin, tapi ternyata dia nggak ngasih, dia langsung melakukan pemantulan. Tapi masih valid nggak bang? Ini setupnya masih valid nggak bang? Sebenarnya masih valid ya, selama dia nggak breakout
dari resisten ini. Tapi kan ini tinggal deket lagi nih. Kalau misalnya dia turun lagi ke sini, dia bikin lower low, ini kita perlu hati-hati nih. Kalau misalnya dia kayak gini, karena kita tahu di sini dia udah ada buyers, udah ada reaction dari buyers. Terus kalau misalnya dari sini ada sellers lagi mendominasi, berarti kita tahu nih momentum buyersnya kan melemah tuh. Jadi kita harus double confirmation kalau misalnya kita mau ambil trade ini gitu. Confirmationnya apa? Kalau misalnya di internal structure-nya dia kembali bullish. Nah seperti ini dulu. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, baru kita pede untuk taking long untuk memanfaatkan internal structure-nya. Karena kalau misalnya nggak ada confirmation seperti ini, dia bisa aja melanjutkan bikin lower low lagi, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ambil tradingan ini ya butuh konfirmasi lebih lanjut. Jadi untuk Ethereum di internal structure-nya dia bullish di 15 menit, bahkan dia udah pullback, dan sekarang dia lagi berusaha untuk break off structure gitu. Expecting kalau harganya nyampe sini, di 3.700 sampai 3.750, expecting bakalan ada rejection ya, karena kita tahu di sini supply 1 hour gitu. Tapi kalau misalnya dia lanjut melakukan kenaikan, mungkin dia bisa sampai ke supply 4 hour ini, kayak gitu ya. Kita bahas dari 4 hour-nya. Kalau dari 4 hour ini kelihatan ya, dia still bearish. Ini penurunannya sangat agresif dan dia sekarang lagi approaching ke supply-supply di sini. Ya, hopefully bisa sampai dan semoga aja dia bisa tembus ya. Karena di sini PR-nya masih banyak banget. Di 1 hour-nya dia harus bisa bullish, 4 hour-nya juga masih jauh. Dan sekarang masih sama kayak Bitcoin, naiknya itu masih pelan-pelan ya. Ya wajar juga sebenarnya karena kita masih baru pembukaan minggu nih. Baru hari kedua di minggu ini, jadi ya sabar-sabar aja dulu. Oke, kayak gitu ya untuk Ethereum. Nggak banyak yang bisa kita bahas karena pergerakannya masih sama seperti kemarin. Cuman ya kita perlu aware aja ya karena secara daily dia itu bearish. Di sini supply-nya, jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya harga Ethereum itu udah sampai ke supply daily ini. Kalau misalnya ada rejection, gua mungkin akan trimming barang gua mungkin 50%. Jadi kalau misalnya dia tembus, gua nggak FOMO karena gua masih pegang barang. Dan kalau misalnya dia mengalami rejection dari sini dan kembali bearish gitu, jadinya resiko gua itu mengecil, kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Terus kita langsung lanjut ke Zcash. Zcash ini kenaikannya luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Dari sini, dari 2024, dari 2025 deh, Agustus 2025 sampai ke harga sekarang, naiknya 1.300%. Ini kenaikannya sangat gila ya. Ini yang request Zcash nggak mungkin nyangkut kan ya. Kalau misalnya kenaikannya udah seperti ini, jangan FOMO. Karena kalau misalnya kalian beli di keadaan seperti ini, gua sangat bingung untuk risk manajemennya. Manajemen resikonya seperti apa? Apakah kalian akan cut loss kalau misalnya turun sampai sini? Turun sampai sini tuh minus 94% guys. Jadi nggak mungkin beli di sini. Karena kalau misalnya beli di sini, kan kita tahu ya orang-orang yang di sini pasti cuan parah gitu dengan pergerakan seperti ini. Jangan sampai mau jadi exit liquidity-nya mereka. Oke, sekarang kita bahas dulu dari time frame weekly. Dari time frame weekly, dia obviously bullish ya. Di sini dia bullish. Bullishnya semenjak di mana? Semenjak di sini. Karena dia udah bikin higher high semenjak di sini. Terus habis itu dia bikin higher low, bikin higher high di internalnya. Dan sekarang kita ngelihat dia break off structure nih di sini karena dia udah berhasil bikin higher high. Terus habis itu mungkin level penting yang perlu kita lihat ini karena dia di sini kenaikannya terlalu impulsif. Jadi bikin gap yang lumayan besar. Jadi bisa kita tandain bullish FVG di sini. Terus habis itu demand-nya di mana? Berarti demand-nya di sini nih. Karena ini adalah last pullback-nya. Masih sangat jauh ya. Bener-bener masih sangat jauh gitu. Dia perlu turun berapa persen nih? Dia perlu turun 91% kalau misalnya mau nyampe ke demand weekly ini aja. Jadi mungkin ini bagus untuk ditradingkan, tapi tidak untuk diinvestasikan ya. Karena resikonya sangat besar gitu, resikonya. Oke, lanjut ya. Jadi kita tahu weekly-nya itu bullish, terus kita lihat ke daily-nya. Oke, secara time frame daily, di sini kelihatan ada pullback kecil ya. Ada pullback kecil, kita tandain aja. Bisa jadi ini internal, tapi kita bisa tandain juga. Mungkin kalau misalnya kalian mau memanfaatin untuk trading, level invalidasinya itu di sini nih. Nah, jadi kalau misalnya Zcash turun lebih dari demand daily ini, bisa diconsider untuk cut loss. Tapi ini pandangan pribadi, not financial advice, do your own research. Terus kita lanjut ke 4 hour-nya. Oke, secara 4 hour, di sini dia kelihatannya lagi channeling ya. Mungkin dia lagi building momentum untuk pergerakan berikutnya, karena di sini kelihatan ada trend line. Dan secara structure, ini dia demand terakhirnya di sini ya.
Ini demand terakhirnya untuk 4 hour. Expecting kalau harganya sampai sini mungkin bisa dimanfaatkan untuk tradingan nih. Jadi kita bisa taking long kalau di sini. Level invalidasinya di mana? Secara 4 hour invalidation levelnya itu di sini, dan mungkin kita bisa targeting 3 area. Cuman dari tradingan aja kita kelihatan ya, ini stop loss-nya itu 13,81% gitu. Jadi lumayan besar. Pastikan mengerti dulu soal risk management kalau misalnya kalian mau ambil tradingan ini. Karena kalau misalnya nggak ngerti soal risk management, ini resikonya sangat besar gitu. Dan video soal risk management udah gue upload juga, ada di channel ini. Kalian bisa lihat, bisa belajar di situ. Gue pastikan kalian kalau misalnya udah belajar dari video itu, kalian bakalan ngerti soal risk management di market spot dan juga market futures. Oke, seperti itu. Untuk 4 hour still bullish. Di 1 hour-nya dia juga still bullish karena bisa dilihat di sini. Ini benar-benar one push ke atas, dan demand 1 hour-nya itu masih sama letaknya sama demand 4 hour. Jadi kita ngelihat aja dari demand 4 hour-nya. Ini kalau misalnya secara internal, kita bahas dari internal dulu. Dari internal kayak 15 menit. Ini kan kelihatan nih, dia itu lagi bikin lower low nih. Semenjak di sini dia bikin lower low. Nah, dari 15 menit ini lumayan rapih nih. Jadi kalau misalnya dia nyampe nih ke demand 4 hour ini, kita bisa manfaatin 15 menitnya untuk ngelihat confirmation-nya nih. Karena kalau misalnya dia sampai sini, 15 menitnya kan pasti kayak gini nih penurunannya, ya kan? Terus kalau misalnya dia berhasil bikin higher high di 15 menitnya, pas pullback-nya itu kita bisa memanfaatin untuk melakukan long gitu. Jadi kayak confirmation-nya itu bisa kita lihat di 15 menitnya. Kayak gitu ya. So, mungkin trading plan-nya seperti itu. Bang, kalau misalnya proyeksinya masih bisa turun, berarti bisa di-short dulu dong, Bang. Nah, gue nggak saranin ya untuk shorting di Zcash. Kenapa? Karena kita tahu dari tren besarnya seperti ini, gitu. Kalau misalnya kita shorting di sini, kita nggak ada dasar apa-apa. Atas dasar apa kita shorting di sini? Secara structure dia bullish. Dia cuman sekarang lagi channeling aja. Kalau misalnya kita shorting tanpa alasan yang jelas, itu justru malah bikin kita cepet tekor gitu. Kecuali kita lihat di 15 menitnya. Di 15 menitnya iya dia bearish gitu. Di sini MSS. Tapi sebelumnya dia juga udah sempet bearish di sini. Nah, ya kan? Di sini dia sempet bearish. Terus habis itu dia di sini MSS tuh bullish lagi, ya kan? Nah, semenjak dari sini kita tahu, oke, Zcash lagi konsolidasi gitu. Kalau misalnya kita shorting di aset yang konsolidasi, percaya sama gua kita akan dapet capeknya doang gitu. Karena kita shorting di sini, terus habis itu tembus, terus habis itu kita, wah udah bullish nih, udah bullish. Oke, gua ambil buy. Ternyata dia bikin higher high nih. Oke, dia bikin higher low. Mungkin aja ini dia mau bikin higher high lagi. Terus habis itu ditembus lagi. Jadi kayak capek ya kalau misalnya trading dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi menurut gua jangan di shorting. Mungkin untuk lower time frame-nya di internalnya bisa jadi confirmation aja untuk taking long di time frame 4 hour. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.